Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari seorang ibu yang bertanya. Saya bacakan ya. Seorang ibu bertanya, anak saya laki-laki kelas 3 SMP. Biasanya dia tidur malam. Nah, kalau dikasih tahu dia sering membantah dan melawan, tentu saja ya. Maunya semau dia. Sudah diberitahu atau ditegur secara lembut, sudah sering. Tetap suka membantah. Diberitahu dengan dibentak, kadang menurut, kadang tidak. Untuk pergaulannya, dia hanya di sekolah. Itu pun hanya beberapa teman saja. Tapi kalau di rumah, dia jarang sekali keluar rumah. Jadi tidak bergaul dengan lingkungan di sekitar rumahnya. Faktor apa sehingga anak tidak menuruti perintah orang tua? Itu kurang lebih ya. Jadi umur 3 SMP kurang lebih 15 tahun ya gitu. Kurang lebih ya 14 15 atau ada yang 16 tahun. Nah, di situ kalau kita melihat dari grafik jelajah fitrah, umur 15 tahun itu sudah memasuki tugas-tugas amanah-amanah yang harus dijalankan oleh seorang insan yang usianya menjelang dewasa ya. Kurang lebih anak laki-laki memang akil balik sekitar 14, 15, 16 tahun ya. Sudah akil balik. Jadi apalagi misalnya akil balik atau belum 10 tahun dia sudah menjalankan fardu ain atau sholatnya ya. Nah, apa hubungannya menjalankan keharusan, kewajiban dia sebagai seorang muslim dengan ketaatan dia terhadap orang tua gitu. Nah, di jelajah fitrah kita akan kupas habis. Ibu yang menanyakannya mungkin tidak mengetahui ini caranya seperti apa ya, sehingga anak saya terus membantah gitu. Ada beberapa sebab ya, yaitu pernah dicobakah diberitahu atau diajak bicara atau diajak berbincang ketika perasaan atau suasana hatinya sedang senang. Jadi tidak hanya ditegur pada saat momen itu atau saat dia tidur malam dan terus memegang handphone sehingga dia chatting sampai ke larut malam. Tentu saja tidak saat momen itu saja, tapi diajak bicara di lain waktu. Goal-goal yang harus dicapai oleh seorang anak di usia-usia tertentu itu kita harus tahu indikatornya. Jadi setiap anak itu punya tugas hidup gitu. Kalau saya katakan itu tugas hidup ya. Nanti saya akan share grafiknya. Ini nanti ada slide-nya akan saya share. Usia-usia tertentu ini apa sih tugasnya, apa sih goalnya gitu. Nah, itu yang kita berpatokan hanya pada itu, insya Allah kita akan mengejar indikator-indikator itu. Jadi kalau ada anak yang usianya sekitar rentang waktu itu 12 sampai 15 tahun, kita tidak tahu indikatornya apa yang harus dilakukan seorang anak di usia tersebut, itu akan dia, kalau bahasa sekarang, gabut ya. Jadi tidak ada pekerjaan yang menimbulkan goal gitu, sehingga dia meng-create pekerjaannya sendiri atau aktivitasnya sendiri. Kita kurang efektif dalam mengawal indikator mungkin iya, tapi insya Allah tidak ada yang terlambat kalau kita memulainya dari sekarang gitu. Nanti ada slide. Nah, slide indikator-indikator itu apakah dia sudah minat dan bakatnya sudah jumpa, dan mengasah minat dan bakatnya itu sangat perlu, karena energi di usia 15 tahun itu, 14-15 tahun itu adalah strong fase. Jadi saat-saat dimana energinya banyak sekali berlimpah, tapi kemudian tersia-siakan karena tidak ada aktivitas mendukung. Jadilah dia mengisi aktivitas itu dengan inisiatifnya sendiri. Nah, kenapa tidak membantah? Karena bonding mungkin kita dekat, tapi kelekatannya itu kurang, sehingga dia tidak ada otoritas di dalam hidupnya yang disegani atau panutan atau keteladanan. Nah, dengan kita terus membina, memperbaiki kualitas hubungan kita dengan sang anak, insya Allah kedekatan itu, kesengganan itu atau keteladanan itu bisa terbentuk, sehingga
apa-apa yang kita perintahkan, apa-apa yang kita berikan saran, dia mendengarkan kita. Nah, kalau tiba-tiba kita hadir karena ada pelanggaran, tapi kita tidak pernah membondingnya dengan berbicara dari hati ke hati, tentu saja ada penolakan, karena dia sudah secara di otaknya garis batas critical areanya sudah menebal gitu ya. Jadi pengaruh-pengaruh yang baru saja dia masuk itu pasti didiferensiasikan oleh dirinya gitu. Semau saya saja gitu ya. Nah, itu yang kita harus kenali. Satu, tugas hidup dia. Yang kedua, masa-masa strong fase dia harus disalurkan ke dalam minat dan bakat dia. Itulah yang menyebabkan anak-anak di Shua ini tidak kehilangan the best momennya. Tapi bagaimana dengan lockdown di saat ini? Itulah, kalau kita menemukannya, gali saja dulu, diberikan stimulus dulu, barangkali ada minatnya, kemudian akan ketemu bakatnya, sehingga dia akan ketemu dengan passionnya dan melakukan terus-menerus tanpa bosan di bakat itu. Keuntungannya adalah dia akan punya skill dari bakat tersebut dan bisa membuat karya. Nah, dan insya Allah tidak akan gabut. Mungkin ini saatnya yang tepat, di saat PJJ, di saat lockdown ini, di saat karantina ini, kedekatan orang tua terhadap anak jauh lebih terjalin. Jadi insya Allah kita restart saja lagi, bicara dari hati ke hati. Maunya apa, abang nih maunya apa, atau AA atau siapapun ya sebutannya, maunya apa, targetannya apa, efeknya nanti kalau begini bagaimana. Nah itu, tapi lakukan kelekatan itu, bincang santai ini dari hati ke hati ini saat kondisi emosinya sedang bahagia. Insya Allah upayanya, tipnya itu saja dulu Ibu. Karena kalau dia ditegur pada saat kesenangannya sedang dilakukan dan dia tidak punya kepercayaan terhadap kita, disitulah dia akan membantah. Sebetulnya sederhana ya Bu ya. Insya Allah dengan upaya yang kita lakukan, semoga Allah menolong. Selebihnya insya Allah doakan saja, semoga mudah-mudahan anak kita diberikan kelembutan hati dan bisa mendengarkan apa yang kita katakan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan membantu. Tetap semangat Ibu. Nanti Ibu bisa konsultasi lagi kalau cara yang pertama ini kenapa tidak efektif. Tapi insya Allah saya berpikir positif. Insya Allah dengan cara seperti ini hubungan ibu atau hubungan ibu dan ayah terhadap anaknya akan kembali mesra dan sang anak bisa membangun trustnya, bondingnya dengan kedua orang tuanya. Insya Allah. Salam semangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.